Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Ya, Mbak, mohon maaf sebelumnya ini nanti saya upload ya, Mbak ya. Soalnya kan minta izin dulu ke Mbak Putri. Boleh nggak, Mbak? Kira-kira nanti saya upload di YouTube biar masyarakat tahu, masyarakat luas tahu kalau ada oknum gus atau ulama yang berperilaku merugikan masyarakat. Apakah boleh, Mbak? Boleh ya, Mbak ya? Tapi minta tolong ya Pak, nama saya tolong disamarkan. Siap. Oke ya. Nanti identitasnya akan saya samarkan, Mbak. Saya lindungi sesuai dengan kode etik lah ya. Mbak, ngomong-ngomong ini Mbak Putri mantan atau bekas pasiennya ya? Betul. Boleh diceritakan, Mbak, gimana kronologinya itu, Mbak? Nah ini kejadiannya kan gini Kak ya. Waktu itu saya memang ada dibuat kayak penyakit. Waktu itu saya dapat referensi dari teman saya. Kebetulan pondok pesantrennya ini posisinya ada di Malang. Apa, Mbak, boleh tahu? Pondok pesantren Thoriqul Jannah. Thoriqul Jannah ya. Nah itu saya posisinya waktu itu memang sudah diprediksi kena penyakit, jadi kayak disantet gitu Pak. Oh gitu. Saya waktu itu bermaksud datang ke pondok pesantren itu, kebetulan nama ketuanya Gus Idris. Ya. Itu datang ke sana bermaksud untuk pengobatan. Untuk mengobati penyakit saya, memang saya juga nggak bisa datang sekali atau dua kali ke sana. Jadi saya harus berkali-kali datang ke sana. Dan posisinya ada di Malang. Saya sendiri asli Jombang Pak. Jombang ya, Mbak ya. Ya. Oke. Nah, waktu itu di bulan Juni 2019 tepatnya. 2020 apa 2019? Ulang, udah gak fokus. 2020. Oke, lanjut. Lagi Pak. Nggak apa-apa, lanjut aja. Oh iya. Nah. Tepatnya di bulan Juni 2020 itu saya datang ke sana kebetulan untuk yang ke sekian kali, kelima kali kalau nggak salah saya Berobat datang. 5 kali, Mbak ya? Iya, sampai 5 kali Pak saya datang. Selama berobat itu Mbak Putri bayar berapa, Mbak? Selama berobat itu saya sudah ya kurang lebih antara 300 sampai 500 lah Pak. Karena kan semakin sering datang kan akhirnya berkurang Pak penyakitnya. Enggak, Gitu. sekali berobat dimintai uang berapa, Mbak Putri? Sekali berobat saya kena 500. Pak. 500 ya. Iya. Berarti kalau sudah kali 5 berarti 500 kali 5 ya sekitar Iya, 2.500.000 2.500.000. ya. Terus bagaimana, Mbak? Nah itu kemudian kan yang di bulan Juni 2020 itu kejadiannya saya sudah kenal sama beliau dan datang untuk kesekian kalinya ke pondok pesantrennya beliau. Maksudnya tetap bermaksud untuk mengobati penyakit saya secara medis nggak kelihatan. Iya. Setelah itu saya datang ke sana. Nah kebetulan Gus ini kan sudah mengenal saya dengan baik. Ya. Kita juga sering komunikasi lewat WA, lewat telepon juga. Gus sendiri juga sering memberi perhatian lebih ke saya Pak. Ke pasien-pasien yang lain saya kurang tahu, cuman ke saya sendiri ini dia lebih intens komunikasi sama saya dengan dalih mengobati penyakit saya. Gimana perkembangannya, selalu menanyakan perkembangan itu setiap hari. Nah setelah itu kita jadi makin akrab Pak. Kita kemudian intens komunikasi, sering WA. Nah ketika itu tepatnya di bulan Juni itu, di akhir Juni 2020 itu saya diajak untuk ketemu. Beliaunya bilang gini waktu itu, pokoknya kamu nanti ketemu sama saya, nanti saya obati secara langsung tapi bukan di pondok pesantren. Jadi waktu itu saya diajak ketemu di hotel Pak. Oke. Gitu. Di mana, Mbak, kira-kira? Di kota mana? Di Malang Pak. Oh gitu. Nah, Oke. di Malang, cuman bukan di pondok pesantrennya. Oke, ya. Waktu itu saya datang sendiri dengan beliaunya ke pondok pesantren, ke hotel itu. Kemudian mulanya kita hanya ngobrol biasa. Terus setelah itu beliaunya mulai merayu saya, ya akhirnya terjadilah kayak gitu Pak. Jadi saya sendiri juga sebetulnya itu hubungan juga atas dasar suka sama suka, jadi kita nggak ada paksaan sama sekali karena beliaunya waktu itu juga menyanyikan ke saya dia bakalan nikahin saya. Oh iya. Apakah Mbak Putri tahu
kalau Gus itu sudah punya istri sirih ya, yang dinikahi secara sirih. Apakah sudah tahu Mbak? Saya sudah tahu. Sudah tahu ya. Saya sudah tahu, beliaunya juga sudah menjanjikan ke saya bakalan berbuat adil antara saya dengan istrinya. Saya juga sudah tahu. Jadi kita ngelakuin juga atas dasar suka sama suka. Begitu. Nah, tapi ketika itu saya belum sepulangnya dari hotel itu saya masih belum cerita sama orang tua saya, masih belum berani. Oh gitu ya. Setelah itu selang beberapa bulan kemudian komunikasi udah mulai berkurang, udah mulai nggak intan, nggak seintan dulu kan. Kemudian di 2 bulan berikutnya saya baru mulai bercerita ke orang tua saya kalau memang saya sudah melakukan hubungan itu dengan Gus. Dan dari dia akan menikahi saya. Oke, saya cerita sama orang tua saya. Nah, orang tua saya juga bingung, loh kok gue seperti itu? Sebetulnya juga gak percaya juga Pak. Cuman saya meyakinkan orang tua saya Pak, memang saya melakukan atas dasar tak sama suka. Nah, orang tua saya, kita kan juga dari keluarga muslim ya Pak ya, jadi nggak mungkin kan akan membiarkan meskipun atas dasar suka sama suka, tapi beliaunya kita janji tagihnya beliau ditagih janjinya beliau ini katanya mau menikahi saya. Oke. Saya datang sama orang tua saya, datang ke pondok pesantren Gus waktu itu. Tapi Gus menghindar. Gus bilang nggak ada. Iya. Nggak ada di tempat. Berapa kali Mbak datang ke pondok pesantren? Sudah berkali-kali. Kira-kira berapa kali? 4, 5? Atau? Ada lebih dari 5 kali Pak. 5 kali ya? Iya, jadi saya rewari dari Jombang Malang itu udah keluarga saya kayak ini. Saya tetap coba. Kemudian saya sudah coba komunikasi sendiri dengan beliaunya. Iya. Tapi yang ada sosmed saya, semua ini saya komunikasi saya diputus sama beliaunya. Diblokir ya berarti ya? Iya, diblokir. Nah, kemudian setelah itu oke lah, saya datang ke rumahnya. Saya coba kalau di pondok pesantrennya beliaunya selalu menghindar. Oke, kita datangi ke rumahnya juga dengan orang tua saya, tapi tetap nggak ada respon dari beliaunya sampai sekarang. Sampai hari ini ya? Sampai hari ini. Terus apa ini yang akan diperbuat sama Mbak Putri sama keluarganya ini dengan kejadian seperti ini Mbak? Ya otomatis keluarga saya tetap harus minta pertanggungjawaban beliau. Kalau saya memang nggak ada respon sampai detik ini saya nanti akan laporkan beliaunya ke Polda. Karena memang secara keluargaan udah nggak ada Pak, udah nggak ada itikat baik dari beliaunya gitu. Jadi saya sama keluarga saya juga sempat kecewa, loh kok seperti ini? Ini kan beliau hitungannya ulama kan di situ. Iya. Saya juga sempat gimana ya, kok saya ini kayak dilecehkan gitu. Kita udah datangi beliaunya, udah coba secara keluargaan, tapi tetap nggak ada itikat baik. Ya udah, mau nggak mau kita harus tetap laporkan ke Polda dulu. Jadi biar semua masyarakat ngerti gitu. Gitu Mbak ya. Iya. Terus begini Mbak Putri, itu waktu kejadian di Hotel Malang itu kira-kira berapa kali Mbak? Cuma 2 kali sih Pak. 2 kali ya? Iya. Iya, 2 kali ya. Tapi beliaunya ini ya langsung kita sempat menginap sih di situ. Gitu ya. Respon keluarganya Mbak jenengan gimana dengan kejadian ini? Iya nggak terima Bang. Kita nggak terima karena ngerasa anak gadisnya ini kayak dilecehkan gitu loh. Kan karena kan sudah menjanjikan ini itu dengan menjanjikan saya menikahi saya, dengan menjanjikan berbuat adil. Ya udah, akhirnya saya percaya ke beliau karena memang kita mengenal beliau kan juga nggak yang sebentar. Kita kenal beliaunya udah lama. Gitu. Oke. Jadi keluarga saya ya akhirnya kita selesaikan dulu secara keluarga. Atau kalau seandainya memang nggak bisa dan tetap sampai sekarang seperti ini, ya mau nggak mau kita harus laporkan beliau. Karena biar nggak ada korban yang lain kan. Kan kasihan juga kalau saya ada pasien yang nasibnya kayak saya sama sekali nggak dilecehkan. Jadi saya merasa gimana ya, kok ulama itu kok kayak gitu. Harusnya kalau saya memang ulama, ayo munculkan diri Anda gitu. Iya. Apakah Mbak Putri setelah kejadian itu dikasih uang atau dikasih? Sama sekali nggak enggak dikasih, ya. Pak. Enggak ya sama sekali ya. Enggak sama sekali ya. Berarti selama ini Mbak Putri waktu berobat juga bayar juga ya Mbak ya? Iya. Terus itu selama berobat itu
Dikasih apa Mbak? Dikasih air putih atau dikasih apa gitu? Iya, jadi kayak aqua gitu yang memang sebelumnya sudah dikasih lapas-lapas sama beliaunya. Terus nanti saya juga ini ya sempet di ini juga sih apa namanya di medis kayak ditarik gitu dari belakang. Hanya gitu aja sih. Terus air itu harus dihabiskan di situ juga langsung saat itu. Ya, berarti selama 5 kali berobat di sana itu apa penyakitnya jenengan ini berubah atau tetap Mbak? Tetap sih Pak. Nggak ada perubahan ya? Ya. Jadi saya juga akan melakukan pondok pesantren ini gitu loh. Ya selain dengan dosnya karena kan memang kayak apa ya kayak abal-abal gitu loh Pak. Oke. Pengobatan massal yang memang nggak ada hasilnya, tapi kita tetap bayar dan tetap keluar duit. Baik ya. Begini Mbak Putri, ini sementara saya simpan videonya. Nanti jikalau di persidangan dibutuhkan, apakah ini diizinkan Mbak untuk dijadikan bukti? Nggak apa-apa Pak. Ya, oke Mbak. Terima kasih. Itu aja Mbak wawancara dengan Mbak Putri. Mudah-mudahan Mbak Putri diberi jalan, diberi kesabaran, keluarga ya, diberi kesehatan juga agar bisa menempuh jalur hukum, agar bisa apa ya mencari keadilan Mbak. Gitu aja. Terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum. Iya Pak.